Jadi konstruktor itu adalah metode khusus yang digunakan untuk membuat dan menginisialisasi objek dari sebuah kelas. Dengan kata lain, konstruktor itu adalah cetakan dari sebuah objek. Oke, benar yang udah dibacain tadi sesuai slide itu konstruktor itu atau dengan bahasa yang lebih ribet itu adalah metode khusus yang digunakan untuk membuat kelas dan menginisialisasi objek dari sebuah kelas. Kan kita belajar tuh di kemarin konstruktor itu adalah cetakan dari sebuah objek. Kita harus membuat kelas dulu baru bisa membuat sebuah objek. Yaitu em, kemarin kayak analoginya itu cetakan agar-agar sama agar-agarnya itu. Itu adalah contoh simpel untuk konstruktor dan apa itu konstruktor. Oke. Kamu kelas apa tadi? Kelas A, Kak. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Oke, yang kedua adalah eh, terus kita akan lompat ke materinya yaitu membuat dan menggunakan konstruktor dalam kelas. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, tapi yang mau aku perjelas di sini adalah di sini kita kan sedang membuat kelas. Nah, konstruktor di sini bisa teman-teman lihat itu adalah ada parameternya, parameter atau ada isinya di dalam kurungnya. Ini tuh namanya em, konstruktor yang umum kita pakai. Ini udah kita contohin kemarin, udah ada belajar bareng-bareng kemarin. Contohnya kemarin itu yang wait, wait. Nah, udah itu yang ini. Hmm, Ora. Oke, nah ini yang udah kita pelajari kemarin itu adalah yang membuat konstruktor dengan cara biasa. Oke. Apa? Kelibet.
dengan kode yang udah di sini. Sudah ada di sini yang udah kita pelajarin kemarin ini sama persis. Di sini dalam ada parameternya, terus ada parameter kedua. Di sini kita inisialisasi untuk properti atau atribut. Di sini ada di sini ada parameternya, properties, punya metode. Terus kalau kita run jadi nah, karena dia nggak definition, makanya dia error. Wait. Oh, ini karena emang nggak ada metodenya, jadi emang dia nggak bisa ngeluarin. Tapi kurang lebih ini cara untuk nge-code atau buat konstruktor dengan ada parameter di dalamnya. Nah, kenapa harus dijelasin itu karena ada satu konstruktor lagi yang dia nggak ada parameternya. Nah, ini konstruktor default dan berparameter. Nah, ini namanya konstruktor default. Kenapa? Karena dia nggak ada isinya, konstruktornya nggak ada isinya. Kenapa nggak ada isinya? Karena kalau di sini kita kan bisa lihat ini konstruktor ada parameter 1 sama parameter 2. Nah, kalau misal kita punya konstruktor kayak gini, nah konstruktor kayak gini itu kita perlu ngedefinisi lagi di sini di cons object nama kelas nilai parameter 1 sama dengan parameter 2. Kita bisa definisiin nilai parameter ini di sini. Misal kayak yang tadi kita punya di sini misalnya aku ganti jadi nama dan di sini jadi umur. Mungkin metodenya kasih ini aja. Metodenya ya kalau solok aja. Umur. Nah, ketika kita punya parameter, itu udah kita ganti jadi nama sama punya umur. Jadi si nama kelas ini, namanya misal apa? Nama orang mahasiswa gitu loh. Nah, mahasiswa Oke, kita coba udah. Nah, kita udah coba tadi kan dia punya nama sama parameter umur, parameter nama, parameter umur. Nah, kita sini udah instalisasi di taruh atributnya di dalam konstruktor. Kemudian kita punya metode namanya bersuara yang bakal ngeluarin atau nge-returnkan nama sama si umur. Nah, nama sama umur
karena tadi kita nggak tulis sama sekali di sini, jika nama, di sini umur. Nah, kita harus nulis ulang atau ngisi si value karena dia punya variabel. Variabel kan isinya namanya value. Nah, variabel nama udah ada, variabel umur udah ada. Tinggal kita tulis value-nya di sini apa. Value-nya untuk nama di sini kan adalah Joko. Sedangkan value untuk variabel umur adalah 55. Nah, jadi kan kita ngeset ulang atau ngisi dari sisi variabel di atas ini. Konstruktor ini isinya ada parameter atau variabel. Di waktu kita const atau waktu kita jadiin sebuah objek, itu kita jadiin atau kita isi namanya value. Di sini value-nya ada Joko sama umur 55 untuk parameter nama dan umur. Hasilnya di sini bisa dilihat, saya Joko berumur 55. Nah, nanti kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan untuk konstruktor default ini adalah isi konstruktornya kosong. Dan kita harus menginisialisasi atau nulis atribut si kelas ini dengan nilainya default. Nah, bedanya di mana? Di sini. Nah, konstruktor dengan parameter atau yang kayak gini, ada parameternya di dalam kurung konstruktornya, itu kita bisa mengirimkan nilai awal untuk properti saat objek dibuat. Nah, kita bisa mengirimkan nilai awal saat saat objek dibuat. Nah, kita buat di sini nih. Di bawah sini waktu objeknya dibuat. Di const objek parameter di konstruktor dan menuliskan value-nya saat membuat objek. Nah, kita harus tulis parameternya di atas. Di sini ada 2, kemudian value-nya di waktu pembuatan kelas. Pembuatan kelas gimana? Ketika ada yang namanya const, nama objeknya, new, nama kelasnya. Nah, di sini baru tulisin value dari si parameter yang ditulis di konstruktor tadi. Nah, kemudian untuk konstruktor default atau konstruktor yang nggak ada parameternya, kosong kayak gini. Jadi dia konstruktor langsung kurung buka, kurung tutup. Nah, kita dapat menentukan nilai default untuk setiap atribut. Kemudian, jika tidak ada konstruktor yang didefinisikan ke dalam kelas, JavaScript akan secara otomatis menambahkan konstruktor default. Nah, misalnya di sini, kan kita kalau nggak tulis di sini, artinya kan kita nggak punya parameter. Nah, parameternya kita tulis di sini secara default. Misal, this nama adalah nilai bertuliskan tipe datanya string, nilai default. Mungkin dapat gambarannya adalah kayak gini. Misal, kalian pengen beli apa namanya mainan mobil-mobilan yang bisa di custom. Nah, semisal kita punya konstruktor dengan parameter, kan kalau konstruktor dengan parameter kayak gini, dia punya parameter, 1, 2. Misal kita mau buat mobil mainan, kita kelas mobil mainan, konstruktornya kita perlu parameter, misal jumlah roda dan warna. Dengan begitu kan kita bebas untuk menentukan warna dan jumlah roda. Karena kita nggak default di sini, kita menentukannya di sini, kita bisa pesan warna dan jumlah mobilnya nih, warna dan jumlah roda pada mobil yang mau kita pesan itu apa. Misal untuk warna kita pilih warna kuning, hijau, biru sama hijau apapun itulah. Nah, jumlah rodanya misal ini 2, 4, 5, 6. Nah, dengan konstruktor dengan parameter kita bebas menentukan nilainya. Misalkan lagi kita punya, bayangin aja di sini kita punya kayak tadi kelas mahasiswa sama dia punya nama dan umur. Yang tadi yang ini. Nah, kita punya nama dan umur. Ketika kita mau ngebuat kelas, kita bebas nih mau namain dia siapa, mau taruh umurnya berapa. Nah, misal kita juga bisa bikin objek lagi. Misal kita punya objek 2, atau jangan objek namanya mungkin mahasiswa 1. Ini mahasiswa 2. Nah, mahasiswa yang pertama itu kita kasih nama, kan bebas tuh kasih namanya siapapun. Yang penting dia punya variabel nama dan umur. Kita punya mahasiswa 2, namanya misal Yono.
Nah, dia kita kasih umur 50. Tinggal kita buat lagi, tinggal kali 2. Nah, kita kode lagi. Nah, di sini kan kita bebas tuh, yang penting dia punya nama dan umur. Di sini yang pertama saya Joko berumur 55 dan saya Yono berumur 50. Nah, di situ kita bebas untuk menentukan nilai dari si nama dan umur. Tuh. Kemudian kalau kita pakai konstruktor default, itu kan kita hanya bisa kita bisa menentukan nilai default. Misal kita mau beli mobil mainan, tapi kita nggak bisa custom tuh mobil mainan. Kalau dengan konstruktor dengan parameter itu kita bisa custom warna sama jumlah rodanya. Tapi kalau kita pakai konstruktor default, ada defaultnya, ada kata default, kita bisa menentukan nilai defaultnya. Misal warna dan jumlah rodanya itu hanya cuman bisa satu, yaitu merah. Jumlah rodanya 4, warnanya merah. Udah semuanya, mau berapapun mobil yang diproduksi, warnanya tetap merah dan jumlah rodanya itu tetap 4. Misal kita buat di sini. Nah, nama itu kita bisa pakai defaultnya. Jadi hapus dulu, kita isi um, warna. Di sini untuk umur kita jadi jumlah roda di warna merah, jumlah roda 4. Nah, karena dia konstruktor kosong, tadi dia nggak usah ditulis di sini. Kemudian untuk ini, ya udah kan karena dia default. Wait. Jadi tinggal kita buat objeknya, tinggal bersuara saja. Coba undefined, ya undefined karena wait. Nah, kita udah defaultin, jadi warna ini cuma bisa merah karena kita tulis di sini dan udah kasih defaultnya. Apa lagi? Udah tulis defaultnya untuk warna itu tetap merah. Jadi mahasiswa untuk mobil satu namanya ganti jadi Merkin. Nah, mau kita buat berapapun mobil, misal kita buat ada 4 nih, ada 4. Nah, meskipun kita buat berapapun jumlah mobil dan ini kita buat mobil, ini kita untuk akses metodenya. Nah, mau kita buat berapapun mobil, warnanya tetap 4. Warnanya tetap merah dan jumlah rodanya ada 4. Ini aku ganti aja biar mudah. Warna ya. Nah, warnanya merah dan jumlah rodanya bakal 4 berapa kali pun kalian buat objek. Oke, untuk bagian konstruktor dengan parameter dan konstruktor default, apakah ada yang bertanya dulu? Oke,
Oke, Sion. Halo, jelas nggak Kak? Ya, ya jelas. Kalau misalnya nih, coba kembali ke yang codingannya Kak, yang tadi, yang default Ini. nih. Kalau misalnya di Swarna sama di jumlah rodanya nggak diisi, itu bisa jalan nggak? Atau emang ada nilai defaultnya sendiri? Kalau gitu pasti yang penting ini berarti kan. Iya, yang merah sama 4-nya Coba aja. dihilangin. Nggak bisa. Dari VS Code-nya bahkan udah. Jadi dia tuh harus ada ekspresinya. Meskipun udah default, udah harus ada ekspresinya. Ekspresi atau value. Kan dia warna sama jumlah ruda kan variabel. Nah, bahkan di Python pun di PP kalian, kalau nggak ada nilainya, pas kan undefined atau invalid kan. Nah, sama juga di JavaScript ini. Kalau dia nggak ada nilainya, mau gimana pun juga, meskipun dia constructor default, dia tetap namanya variabel. Dia butuh nilai. Nah, di sini kan bahkan belum belum kita buat objeknya aja dia udah error kan. Expression expected, dia butuh isi di sini. Makanya itu kita pakai defaultnya ini. Untuk Oh, oke Kak, masih Kak. oke. Sebentar ya guys. Kamu kelas apa tadi, Sion? Eh, Mungkin ntar kelasnya kamu chat aja ya. Oke, untuk oke Kak. Muhammad Adika, apa? Ya Kak, terima kasih. Saya ingin bertanya apakah kelas default sama yang udah di set default tapi juga berparameter gitu. Oke, itu coba aja ya. Hmm. Ini kita balikin dulu jadi dia apa? Default, wait. Oke. Salah. Ini kan dia berparameter ya. Ini yang adalah dia default. Mari kita coba. Komentaran yang nah, ini tetap bisa ya. Jadi ada dua kelas dalam satu file. Dia kelas default, dia yang default bisa dilihat di property adalah nilainya default, dia udah di inisialisasi juga. Kemudian kita di sini juga ada kelas mahasiswa, mahasiswa adalah berparameter. Bisa dilihat di sini kan kosong konstruktornya, sementara yang di sini itu ada. Nah, berarti artinya dalam satu file itu bisa ada dua kelas, meskipun dia default atau berparameter, tetap bisa. Ya baik Kak, terima kasih Kak. Tapi bukan itu maksud saya Kak. Maksud saya itu satu kelas, cuma satu kelas tapi ada parameter sama defaultnya gitu. Bukan dua kelas. Oke, kita coba untuk, berarti gini kan, dua konstruktor kan maksudnya. eh Kan satu konstruktor kan harus Satu ada, at least ada konstruktor, satu. Dua konstruktor. Dua dua konstruktor konstruktor nggak sih? jadinya. Oh iya Soalnya dua konstruktor tapi satunya satu kan kelas. ada yang berparameter, satunya ada yang default. Nah, Oh gitu. oke, kita coba. Nah, ntar kita code dulu. Hmm. Coba deh kita coba iseng akses namanya doang ya. Coba namanya kan kelas default. Masukin aja.
Kelas 1 ada 2 kelas 1 dan kelas 2. Yang satunya yang akses ini kita kasih nama aja. Sama-sama nama, tapi di sininya kita tulis default aja. Sementara yang satunya kita kasih ini kelas 2. Ini kita sama-sama ini. Nah, oke, kita coba aja. Error karena di JS itu cuma bisa satu konstruktor aja, atau satu kelas cuma bisa satu konstruktor. Ini syntax error, a class may only have one constructor at safe. Jadi intinya di JavaScript itu dia nggak bisa satu kelas isinya 2 konstruktor. Kenapa kita pakai 2 konstruktor? Karena kita mau satu konstruktor pakai default, satunya pakai berparameter. Nah, waktu kita buat objek di sini error ternyata, waktu kita run error karena ada 2 konstruktor di sini, satunya berparameter, satunya nggak ada. Jadi dia error gitu. Baik, Kak, terima kasih. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dika, kamu kelas apa? Kelas B, Kak. Oke. Tadi Sion kelas apa? Kelas B, Kak. Oke. Oke, Cecilia. Itu Kak berarti untuk yang parameternya langsung dimasukin ke satu konstruktor aja dong Kak? Ya, dalam satu kelas kalian bisa naruh satu konstruktor aja. Kalau kalian mau pakai 2 konstruktor ya pakai 2 kelas. Berarti mau parameternya banyak juga nggak apa-apa? Misal kamu pakai konstruktor dengan parameter ya, parametermu mau 1000, 3 juta, enggak apa-apa, tetap bisa. Oke Kak, makasih. Oke. Yang lain ada? Aku buka satu pertanyaan lagi kalau ada. Kalau nggak ada, aku lanjut. Nah, oke, Muhammad Adika. Oh ya, Kak, maaf mau bertanya lagi. Itu kalau misalkan itu kan ada dis nama, dis umur. Tapi itu udah di set parameternya. Kalau misalkan kita tambah lagi dis dis berat, tapi kita udah set tanpa parameter itu bisa nggak ya? Pakai yang berparameter berarti konstruktornya. Atau berparameter. Tapi kalau kita tambah satu lagi tanpa parameter nggak bisa ya berarti. Soalnya dis Dis berat berarti sama dis dengan berat gitu ya. ya, Misalnya tapi kita kita langsung udah set. inisialisasi di sini misalnya 50 Iya, gitu ya. iya. Oke, kita coba. Berarti ini kita hapus dulu. Oke, berarti ininya kosong kan. Oke, new kelas.
Kelas 1, berarti dia kelas 2. Oke, salah. Kelas 2 ada persiaran. Oke, getaran. Oh, sorry. Bisa kita pakai dua jenis berarti ya. Di sini kita ada parameter, pakai konstruktor berparameter, sekaligus kita pakai konstruktor yang default. Karena di sini kita udah kasih defaultnya untuk berat tok. Jadi berat aja kita kasih defaultnya 50. Di sini kita mengambil berat, ya udah hasilnya 50. Mau ada berapapun kelas, ada berapapun nama, kalau udah di defaultin ya pasti dia bakal ngambil value dari si berat yang udah di defaultin, yaitu 50. Misal kita buat satu kelas lagi, 3 itu adalah, misal namanya Jaki. Untuk umur kita kasih 51, kita cons lagi. Nah, lihat kan kita sama sekali nggak nulis berat. Jadi si Joko sama si Jaki umurnya beda, namanya beda, bobotnya tetap sama karena udah di defaultin. Untuk itu yang main siapa itu? Oke, dari Adika udah oke? Sudah, Kak. Jawab. Terima kasih. Kenapa? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, dari Yosua. Baik, terima kasih. Selamat malam, Mas. Istilahnya nggak usah dipanggil di konstruktornya, masa nggak dijadiin parameter Ya. lagi. Ya nggak usah, karena kan dia udah di defaultin. Karena kita butuh di sini untuk nyamain dengan yang di sini. Oh, berarti Konstruktor intinya yang, dan saat buat kelas baru. berarti ya di konstruktor yang dipanggil tuh supaya bisa manggil yang bawahnya itu ya. Misal kamu udah defaultin ya nggak usah dikasih ke parameter dan nggak usah ditulis di waktu buat kelas. Nggak usah ditulis pas waktu buat kelas, gimana, Mas? Oh, yang bawah itu ya? Ya, Oh iya, oke, thank you, Mas. oke. Kamu kelas Aku kelas apa ya? NT-mu berapa? 231, 2352, 352. kelas B. Oke. Oke, thank you. Oke, aku tutup ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke oke. Udah kok konstruktor sama konstruktor pakai parameter sama konstruktor default. Kita lanjut, ini kan penerapan tadi. Bisa mobil ada merek false, merek warna dan false nyalanya. Terus, nah untuk ketika kita punya konstruk dengan parameter, kita bisa set status objeknya saat instansiasi. Misalnya di sini kita punya lampu, kita langsung ke kodenya aja, pons lampu. Nah, misalnya kita punya pons lampu, di sini ada parameter, namanya status. Nah, nyalakan, ketika kita nyalakan itu status lampunya berubah jadi nyala. Ketika kita matikan, status lampunya jadi mati. Sebenarnya sama, kurang lebih sama kayak yang udah dijelasin tadi. Nah, ketika kita nyalakan, karena kita pertama pakai metode nyalakan, si lampu bakal menyala. Kemudian kita panggil metode matikan, si lampu bakal mati. Misal kita mau nyalain lagi, itu bisa aja. Tinggal kita copy aja, kita ganti lagi.
Nah, pertama kan nyala, kedua mati, kedua nyalakan. Nah, di sini menyala, mati, nyala, menyala. Simpel aja, kan intinya dia dengan konstruktor berparameter itu kita bisa ubah statusnya. Yang pertama kan menyala karena dia nyalakan, menyala. Kedua kita pakai kita panggil metode matikan, si lampu bakal mati. Kemudian yang terakhir kita nyalakan lagi, si lampu bakal menyala. Misal pun kita tanpa panggil metodenya langsung kita konsol log, jadi lampu udah status pasti dia terakhir nyalakan. Nah, menyala, lampunya menyala. Karena statusnya itu terakhir ada di menyala. Begitu. Ini adalah berdasarkan contoh inisialisasi objek berdasarkan konstruktor. Kita punya kelas pengguna, pengguna punya parameter nama. Kita tinggal isi value dari si variabel nama, yaitu John, dan kita konsol log. Ya, oke. Kita loncat ke materi kedua. Materi pertama tadi udah tentang konstruktor ada default dan berparameter. Kita akses ke materi udah itu akses kontrol dalam kelas dengan akses modifier. Nah, yang udah aku bilang tadi, akses modifier itu ada 3, public, private, dan protected. Nah, untuk gambaran umum, akses modifier itu adalah public access, private, dan protected. Kenapa kamar tamu kita sebut public access? Karena semua orang, bahkan tamu kita sebagai yang punya rumah, tamu kan bukan yang punya rumah, kita yang sebagai punya rumah. Jadi kita maupun tetangga maupun tamu itu bisa akses ruang tamu sesuka hati. Kayak ruangan ini ya ruangan yang sopan untuk kita kunjungin gitu loh. Kemudian ada private. Private access adalah kamar tidur. Kenapa kamar tidur? Karena kamar tidur kan nggak semua orang bisa akses. Nggak mungkin seorang tamu atau tetangga masuk ke kamar kita tanpa izin. Yang boleh masuk ke kamar lalu lalang itu adalah keluarga kita, bahkan kita sendiri. Karena itulah kenapa disebut private access, karena adanya limitasi atau batasan yang bisa mengakses kamar tidur ini. Kemudian ada yang namanya protected access. Itulah akses yang dilindungi. Cuman bisa seseorang atau orang yang diizinin untuk mengakses properti tersebut atau atribut tersebut. Properti atau atribut tersebut itu adalah kulkas. Kenapa kulkas? Karena tamu atau kita sendiri yang punya rumah itu bisa akses kulkas. Karena kulkas biasanya ada di dapur, dan misal ada keluarga kalian mau ada acara, kan tamu kan biasanya bisa akses kulkas kalian. Misal mau ambil barang, mau ambil sayuran, kan bisa akses kulkasnya. Tapi ketika kita baik pun kita ada acara di rumah, itu tamu atau tetangga itu nggak boleh sama sekali masuk ke yang namanya kamar tidur. Itulah kenapa disebut private access. Jadi public access dalam JavaScript itu adalah atribut atau properti yang bisa, bahkan metode yang bisa diakses oleh semua kelas atau semua objek. Ketika kita pakai private access itu terlimit, hanya bisa kelas itu yang pakai atribut atau properti itu. Ketika protected itu hanya kelas tersebut dan anaknya yang bisa dipakai. Jadi semisal kita punya 2 kelas, namanya hewan dan mahasiswa, ya properti di hewan tidak bisa kita pakai di kelas manusia. Kenapa? Karena ya protected, cuma bisa misal manusia dan orang. Manusia extend orang, artinya orang adalah adik atau anak dari kelas ibu atau kelas induk yang namanya tadi manusia. Tuh, mungkin kita belajar desain-desainnya aja. Public access mungkin kita bisa minta satu orang untuk bacain teksnya yang di kanan ini. Yang belum pernah baca deh. Oke, Noel Yudhistira. Oke Kak, itu ketutup Kak. Nah sudah. Public access modifier memungkinkan anggota kelas dapat diakses dari mana saja, baik dari dalam maupun luar kelas. Lalu yang kedua, public access modifier adalah default setiap atribut atau metode di setiap kelas. Sudah Kak. Oke, thank you. Kamu kelas apa? B Kak. B. Oke, bentar.
4 digit NPM-mu. 2520 nggak? Oke. Jadi udah sesuai yang udah di teks di PPT tadi, public access itu adalah public access modifier itu memungkinkan setiap anggota kelas dapat diakses dari mana saja, baik dari luar maupun luar kelas, baik di dalam maupun luar kelas. Di dalam kelas maksudnya adalah ya kita di kelas mobil itu bisa akses objek merek. Kenapa? Karena info juga kalau kita pakai public access itu yang secara default ada di JavaScript. Maksudnya adalah ketika kita dari kemarin ngebuat kelas dengan cara apapun, itu adalah kita pakai public access. Nah, nanti ketika kita pakai private access itu kita biasanya pakai tombol hash atau tombol karakter pagar atau karakter hash ini. Kayak gini, hash atau hashtag private merek. Kalau kita pakai protected itu biasanya ya bisa diakses sama kelasnya sendiri dan anaknya. Kita di sini punya kelas kendaraan, kita di sini punya kelas mobil yang extend dari kelas kendaraan. Nanti kalian bakal belajar di kelas pewarisan. Artinya yang kalau sederhananya aja, sebelum kita bilang besok, kelas mobil itu adalah anak dari kelas kendaraan. Kelas mobil bisa akses properti yang ada di kelas kendaraan. Kan di sini kan kita punya kelas kendaraan, tapi dia nggak ada konstruktornya. Nah, sementara di sini ada punya kelas mobil, punya metode, dia bakal manggil protected merek. Protected merek dimiliki oleh kelas kendaraan. Di sini kelas kendaraan punya private merek secara default adalah Toyota. Ya udah, dia tinggal akses karena dia adalah ibunya, ya udah tinggal akses saja. Di sini merek adalah Toyota. Untuk public access dulu karena itulah yang biasanya kita pakai. Seharusnya nggak ada kesulitan. Yang penting sederhananya adalah atribut atau anggota kelas di sini Toyota bisa diakses oleh semua kelas. Tuh. Public access modifier adalah default setiap atribut atau metode di setiap kelas. Kemudian ada yang namanya private access. Private access itu adalah kita cuma bisa mengakses anggota kelas yang hanya ada private access modifier, mengakses anggota kelas hanya dapat dilakukan dari dalam kelas itu sendiri. Tidak dapat diakses dari luar kelas. Private access modifier ditandai dengan menggunakan hash atau hashtag kayak gini sebelum nama anggota kelas. Misalnya di sini kan ada hash private merek, hashtag Toyota, semenang Toyota. Nah, bisa lihat kita coba aja ketika kita mengakses atribut private merek di dalam kelas, di luar kelas, sorry, kita coba aja, parameter pengguna ini bukan private. Nah, ini kita coba defaultnya dulu. Ini namanya wes. Kita di sini coba pakai hashtag karena sebelum itu kalian bisa lihat di sini dulu. Nah, ketika kita pakai public access modifier di sini kan kayak kita course biasa ya, private merek istilah Toyota, course mobil kita bisa manggil di sini mobil, dan kita tinggal manggil si private mereknya apa, Toyota. Sementara kalau kita pakai private access modifier yang mana itu pakai hash, di sini juga pakai hash, itu bakal menghasilkan error. Private access property private merek sebentar. Nah, property private merek is not accessible outside class mobil because it has a private identifier. Nah, karena di sini dia pakai hash, dia nggak bisa tuh diakses langsung dari kelasnya. Kan di sini kita punya kelas yang konsolognya adalah mengakses langsung si private merek. Nah, caranya gimana untuk biar nggak error atau biar kita bisa mengakses si private merek adalah lewat metode. Di sini kelas mobil ini udah pakai metode. Di sini kita punya metode namanya get merek.
get merek lah. Get merek kan adalah metode, dan metode kan di dalam kelas. Nah, kalau kita mau akses si private mereknya, kita sekalian baca di PPT. Nah, atribut atau properti hashtag private merek tadi tidak akan bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Karena kalau kita akses yang kayak tadi, yang kayak ini, nah kan kita akses langsung dari luar kelas. Kan kalau kita membuat objek itu di luar kelas, makanya dia nggak bisa diakses si private merek ini. Kan kita akses langsung. Akses langsung maksudnya gimana? Yang di sini, console log, mobil 1, akses kelasnya, nama objeknya, ya nama objek, mobil 1 kan nama kelas. Mobil 1 dot private merek, artinya kan kita memanggil si private merek. Sementara nggak bisa kan? Kenapa? Karena dia private. Atribut atau properti private merek tadi tidak akan bisa diakses secara langsung dari luar kelas, seperti kita mengakses properti dari public. Dia dapat dari public access. Nah, maka dari itu, untuk mengakses hashtag private merek atau atribut private merek dalam private access, kita harus mengaksesnya via metode. Baru di saat pembuatan objek, kita panggil metode tersebut. Ini adalah alurnya. Kan tadi kan kita pengaksesan langsung, secara langsung. Nah, ketika kita mau mengakses secara langsung ke dalam properti, itu nggak bisa. Error kan tadi kan, karena dia private. Nah, caranya gimana? Kita harus punya metode. Nah, pengaksesan itu udah kita ngakses metodenya. Nah, metodenya yang akses properti. Kayak gini. Nah, kita di sini panggil metodenya, metode get property. Nah, metode get merek lah yang mengakses private merek. Nah, dengan begini nggak bakal error. Nah, di sini udah nampilin Toyota. Nah, di sini bisa, padahal dia private. Maka dari itu kita harus aksesnya melewati melewati metode dulu. Waktu pembuatan objek kita panggil metodenya manggil si atributnya. Kenapa bisa? Karena metodenya adalah di dalam kelas. Maksudnya di dalam kelas apa? Bisa lihat ada kurung kurawal di sini, itu nyambung sama kurung kurawal ini. Jadi dia itu di dalam kelas. Gitu. Untuk private merek ada yang mau ditanya dulu nggak? Private merek, maksudnya private access dan public access. Ada yang ditanyakan dulu. Apa yang ditanyakan atau udah jelas? Kalau udah jelas bisa reaction aja. Kalau udah jelas, ntar kita langsung lanjut aja. Apakah ada yang mau tanya dulu? Dwiki Darmawan. Ya, Dwiki Darmawan silakan. Oke, karena nggak ada,